Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel Belajar Asik, Belajar Menarik dengan Pak Bian. Baik anak-anak, untuk hari ini kita belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, sebelum kita belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, anak-anak harus paham dulu. Yang pertama yaitu apa itu bilangan bulat. Terus yang kedua itu anak-anak harus paham dulu konsep tanda bilangan. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya anak-anak ya. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif atau disimbolkan dengan kurang atau minus, dan bilangan bulat positif atau disimbolkan dengan penjumlahan seperti ini. Di kedua bilangan ini, itu di tengah-tengahnya ada bilangan 0 gitu. Terus pertanyaannya, Pak, contoh bilangan bulat negatif itu apa? Contoh bilangan bulat negatif itu contohnya semua angka di bawah 0, misal negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Maka dia disebut bilangan bulat negatif karena di depan angka ini itu ada tanda negatif. Gitu ya anak-anak ya. Oke, terus Pak, bilangan bulat positif contohnya seperti apa? Contohnya berarti di atas 0. Contohnya adalah 1, 2, 3, 4 seperti ini dan seterusnya. Gitu ya. Kenapa ini disebut bilangan bulat positif? Karena di depannya itu positif, tidak ada tanda negatifnya. Ini sebenarnya ada tanda positifnya, karena di depannya itu tidak ada angkanya, maka dihilangkan seperti ini. Jadinya kalau tidak ada simbolnya seperti ini, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka disebut dengan bilangan bulat positif. Pak, berarti 0 ini karena tidak ada tandanya, maka dia disebut bilangan bulat positif. Gini anak-anak, 0 ini itu tidak termasuk bilangan bulat positif, tidak termasuk bilangan bulat negatif. 0 ini adalah bilangan bulat netral, dia tidak termasuk di antara kedua ini. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke konsep yang kedua, yaitu mengenai tanda bilangan. Kalau anak-anak sudah paham mengenai apa itu bilangan bulat. Oke, yang kedua kita harus tahu dulu tanda angka di setiap bilangan. Gini anak-anak. Jadinya, setiap angka itu pasti memiliki tandanya itu ada di depannya. Contoh, 2 ini karena tanda dia tidak ada tandanya ya. Sebenarnya ada tandanya, karena di depannya tidak ada angka, maka tandanya ini dihilangkan. Oke, seperti ini, maka dia disebut bilangan bulat positif. Kalau ada seperti ini anak-anak, berarti 2 ini itu tandanya negatif, karena tandanya di depannya atau ada coretan di depannya itu negatif atau kurang seperti ini, maka disebut dengan bilangan bulat negatif. Oke, biasanya di soal itu seperti ini anak-anak. Misal 3 dikurangi 2, maka yang negatif itu bilangan 3 atau bilangan 2? Yang negatif adalah bilangan 2, karena setiap angka itu memiliki tandanya ada di depannya. Negatif ini itu depannya 2, maka yang negatif ini punyanya 2. Terus 3 ini apa? 3 ini positif, karena tidak ada tandanya, maka dia 3 ini termasuk angka positif. Oke, paham ya? Oke, kalau paham, kita lanjutkan ke konsep tanda angka di setiap angka gitu ya anak-anak ya. Jadinya anak-anak, kalau nanti anak-anak ketemu soal tandanya berbeda, misal positif negatif, negatif positif, maka angka itu nanti atau pengerjaan bilangan itu nanti itu dikurangi anak-anak. Oke, paham? Kalau tandanya sama, misal negatif-negatif, positif-positif, maka jawabannya atau pengerjaannya itu dijumlahkan. Oke, paham? Oke, kalau paham kita lanjut ke pengerjaannya atau materi hari ini, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Soal yang pertama anak-anak, misal ketemu angka 2 ditambah 3. Oke, 2 ini positif, 3 ini positif. Maka cara pengerjaannya, ingat-ingat cara pengerjaannya ini yang pertama.
cari angka terbesar. Maka jawabannya akan sesuai dengan angka terbesar tersebut. Contoh, angka terbesar ini kan maksudnya kita tutupi dulu tanda plusnya. 3 sama 2 itu besar mana? Besar 3. Maka jawabannya, karena 3 itu positif, maka nanti jawabannya pasti positif. Paham? Berarti syarat yang pertama cari angka terbesar. Oke, syarat yang pertama sudah. Syarat yang kedua, lihat tandanya. Kalau tandanya sama, maka dijumlahkan. Tandanya sama ya, 2 itu positif, 3 itu positif, maka 2 tambah 3 berapa? 5. Maka jawabannya adalah positif 5. Paham? Oke, kalau paham, kita lanjutkan di soal yang kedua, anak-anak. Soal yang kedua. Soal yang kedua itu soalnya seperti ini, negatif 5 ditambah 2. Oke, syarat pengerjaan yang pertama, kita lihat dulu angkanya, besar yang mana. Kita tutupi dulu tandanya. 5 sama 2 besar mana? Iya, besar 5. Karena 5 itu negatif, maka jawabannya nanti negatif. Paham? Oke, syarat yang pertama sudah kita kerjakan. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua, tandanya sama atau beda? Ternyata beda, Pak. Ingat, di penjelasan awal tadi, kalau tandanya beda, maka dikurangi. Yang besar dikurangi yang kecil. 5 dikurangi 2 berapa? 3. Maka jawabannya adalah negatif 3. Oke. Mudah, belajar asik, belajar menarik dengan Pak Bian. Oke, kita lanjut di soal yang ketiga, anak-anak. Soal yang ketiga. Contoh ketemu soal seperti ini, anak-anak. Negatif 2 dikurangi 3. Oke, syarat yang pertama, anak-anak harus cek dulu mana tanda yang paling besar atau angka yang paling besar. Kita tutupi dulu tandanya. 2 sama 3 besar mana? Besar 3. 3 itu negatif atau positif? Lihat depannya. Negatif, maka sini negatif. Oke, syarat yang pertama sudah. Syarat yang kedua, tandanya sama atau beda? Sama, Pak. Oke, kalau sama kita jumlahkan. Yang besar jumlah yang kecil. 3 ditambah 2 berapa? 5. Maka jawabannya negatif 5. Oke, belajar mudah, belajar asik, belajar menarik dengan Pak Bian. Paham, anak-anak? Oke, agar anak-anak lebih paham, oke, anak-anak, Pak Bian kasih soal ya, seperti ini anak-anak ya. Soal yang pertama, anak-anak bisa kerjakan di kertas. Contoh soalnya seperti ini, negatif 10 ditambah 5. Oke, anak-anak bisa pause videonya. Jadinya anak-anak bisa pause videonya, anak-anak bisa mengerjakan. Oke, kalau anak-anak sudah di pause videonya, anak-anak sudah mengerjakan, anak-anak bisa lihat penjelasannya dari Pak Bian. Dan kita cek jawabannya anak-anak di rumah, betul atau salah. Oke, yang pertama, syarat yang pertama, anak-anak harus cek dulu. Angka yang terbesar itu angka yang mana? Angka yang terbesar, kita tutupi tandanya. 10 sama 5 besar mana? 10 sama 5 itu besar 10, anak-anak. Maka kita cek tanda yang 10 itu tanda negatif atau positif. Oh, negatif. Berarti nanti jawabannya pasti negatif. Oke. Syarat yang pertama sudah selesai. Syarat yang kedua, tandanya sama atau beda? Kita cek. Oh, ternyata tandanya beda. Kalau tanda beda, maka dia dikurangi. Yang besar kurangi yang kecil. 10 kurangi 5 berapa? 5. Maka jawabannya adalah negatif 5. Belajar asik, belajar menarik dengan Pak Bian. Oke, kita lanjut di soal yang kedua. Anak-anak bisa pause videonya. Anak-anak bisa pause videonya. Anak-anak bisa kerjakan. Oke, setelah anak-anak mau di pause dan anak sudah mengerjakan, kita cek jawabannya anak-anak di rumah betul atau salah. Oke, kita cek. 5 sama 7, kita tutupi dulu tandanya. Besar mana 5 sama 7? Besar 7, Pak. Oke, 7 itu tandanya apa? Negatif. Oke, syarat yang pertama sudah. Tandanya sama atau beda? Sama, Pak. Sama-sama negatif. Maka kita jumlahkan. 7 ditambah 5 berapa? 12. Maka jawabannya 12. Paham? Belajar asik, belajar menarik dengan Pak Bian. Baik anak-anak, untuk hari ini kita selesaikan dulu, kita off-kan dulu. Ini untuk part yang pertama. Jadinya anak-anak nanti bisa lanjut di part yang kedua.
kita belajar tetap ya anak-anak ya, kita belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Oke, sebelum Pak Bian akhiri, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena subscribe, like, dan komen itu gratis. Dan anak-anak bisa kalau Pak Bian Pak Bian itu update video terbaru, anak-anak itu nanti bisa tahu gitu. Dengan cara apa? Dengan cara bunyikan loncengnya. Gitu ya anak-anak ya. Oke, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Pak Bian tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, tetap semangat ya.